jantung dan pembuluh darah. Penyakit ini merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Lebih dari 17 juta kematian setiap tahun menurut data WHO. Di Indonesia, penyakit kardiovaskular menyebabkan lebih dari 651.000 kematian setiap tahunnya. Stroke dan penyakit jantung koroner menjadi nomor 2 penyumbang terbesar. Salah satu metode utama untuk mendiagnosis penyakit ini adalah melalui analisis elektrokardiogram yang merekam aktivitas listrik jantung untuk mendeteksi kelainan seperti aritmia dan iskemia. Model berbasis deep learning seperti convolutional neural network atau yang biasa kita sebut CNN terbukti efektif dalam menganalisis data visual termasuk gambar elektrokardiogram dengan cepat dan akurat. Adapun tujuan dari penelitian kami pada kali ini adalah mengembangkan model CNN berbasis transfer learning dengan arsitektur VGG16 untuk klasifikasi sinyal elektrokardiogram. Lalu selanjutnya itu membandingkan performa model dengan variasi parameter seperti learning rate, dropout, dan optimizer untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam penelitian ini, kami menggunakan gambar EKG atau elektrokardiogram sebanyak 433 gambar. Nah, gambar ini dibagi menjadi 3, yaitu data latih, validasi, dan uji. Untuk data latih sekitar 70%, yaitu 303 gambar. Kemudian untuk data validasi sekitar 15%, untuk data valid, kemudian untuk data uji sekitar 15%, yaitu 65 gambar, digunakan untuk memonitor model setelah selesai belajar. Kemudian langkah-langkahnya di sini proses EKG diproses dulu, pakai augmentasi agar variasi gambar. Kemudian untuk latihan model dipakai CNN, yaitu arsitek VGG16 untuk belajar dari gambar. Kemudian di sini kita menggunakan 3 model. Parameternya itu berbeda seperti learning rate, dropout, dan optimizer. Kemudian di sini dilihat mana parameter yang bagus di antara ketiga model. Di sini kemudian proses penelitian ini punya beberapa langkah, yaitu pengumpulan data. Nah, dataset ini diambil dari Institut Kardiologi Multan dari Pakistan. Kemudian di sini ada pre-processing data. Di sini augmentasi data dilakukan untuk meningkatkan kinerja model dan mencegah overfitting. Kemudian untuk pengembangan model di sini menggunakan CNN, yaitu VG16. Kemudian bagian polyconnected-nya dihapus agar cocok dengan data EKG. Kemudian untuk bagian latihan model di sini model dilatih dengan 3 set parameter yang berbeda. Kemudian untuk evaluasi di sini menggunakan akurasi, confusion, dan kurva ROC. Nah, di sini tuh kita punya 3 eksperimen. Membedakan ketiga eksperimen adalah learning rate, epoch, dropout, dan batch size. Di sini untuk learning rate ini untuk model pertama dia di sini menggunakan 0,0004. Di sini kita model pertama dan ketiga ini sama menggunakan learning rate-nya. Di sini tuh dia tuh belajar lebih pelan, sedangkan untuk model kedua dia belajar lebih cepat. Dan untuk epoch di sini menggunakan 50, 100, dan 75. Namun untuk di sini kami menggunakan rolling stopping. Jadi jika epochnya tidak berubah terlalu signifikan akan diberhentikan. Kemudian di sini dropout. Dropout ini untuk menghapus sebagian koneksi agar tidak overfitting. Kemudian paling tinggi ada pada model kedua. Kemudian untuk batch size di sini beberapa gambar dilatih dalam satu waktu, yaitu model pertama menggunakan 32, kemudian 4, kemudian 16. Kemudian di sini ada frozen layer. Di sini tuh sebenarnya frozen layer ini digunakan untuk membukukan layer. Di sini tuh yang untuk model pertama yang dibukukan itu semua kecuali terakhir. Untuk model kedua yang dibukukan semua kecuali 5 layer terakhir. Kemudian model ketiga yang dibukukan semua kecuali 10 layer terakhir. Kemudian di sini optimizer cara model belajar. Di sini model pertama menggunakan Adam, yang kedua juga menggunakan Adam, yang ketiga menggunakan SGD dengan momentumnya itu 0,9. Di sini itu belajar pelan namun stabil. Intinya setiap model dicoba dengan setelan yang berbeda, kemudian dilihat mana hasilnya yang paling bagus. Ya, di sini dapat kita lihat dari hasil dari pemodelan pertama yang telah kita bangun terlebih dahulu, di mana dengan proses pelatihan yang ini dilakukan dengan menggunakan 50 EPO yang menggunakan algoritma optimasi Adam dengan laju pembelajarannya yaitu 0,001. Dapat dilihat dari akurasi yang di sebelah kiri ini, akurasi model meningkat seiring bertambahnya EPO. Di mana garis biru ini menunjukkan akurasi pada data latih, sementara yang garis orange ini menunjukkan akurasi pada data validasi. Dari hasil model pertama, terlihat mencapai akurasinya tertinggi sebesar 98,46% pada epoch yang ke-19. Kedua garis ini menunjukkan trennya stabil yang menandakan model belajar dengan baik tanpa tanda overfitting yang signifikan. Lalu dapat dilihat juga dari grafik ROC curve yang di sebelah kanan, model ini memiliki nilai AUC sebesar 0,9857, di mana nilai ini menunjukkan bahwa performa model yang sangat baik dalam membedakan antara kelas yang positif dan negatif. Di mana juga garis biru ini menunjukkan kurva
ROC model, sementara di garis diagonal merah ini adalah garis acuan yang menunjukkan bahwa adanya tebakan acak. Karena kurva kita mendekati sudut kiri atas, maka hal ini membuktikan bahwa model mampu juga mengklasifikasi data dengan secara akurat. Dapat kita lihat juga di sini ada hasil penelitian yang menampilkan sampel normal dan abnormal pada model pertama. Di bagian atas ini dapat kita lihat beberapa sampel yang menunjukkan label predik dan juga aktualnya itu normal. Prediknya normal dan aktualnya normal, di mana yang menunjukkan model ini berhasil memprediksi data dengan benar sebagai sampel normal, sehingga garis-garis pada grafik di sini juga menunjukkan pola data yang sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan yang pada bagian bawah, kita memiliki contoh untuk data yang lebih kita lihat lagi, di mana model ini memprediksi abnormal dan aktualnya juga abnormal. Hal ini bisa kita lihat juga yang menunjukkan bahwa model dapat mendeteksi sampel abnormal dengan baik sehingga sesuai label aslinya juga, di mana walaupun terdapat error di bagian salah satu prediksi gambar tersebut. Pada model 2, kita menggunakan 100 epoch dan menggunakan algoritma optimasi Adam serta laju pembelajarannya atau learning rate-nya itu sebesar 1/10⁻³ yang mana didapatkan untuk akurasi validasinya itu sekitar 46% dengan loss validasinya itu 0,73, yang mana hal ini menunjukkan bahwa model 2 mengalami underfitting dengan kemungkinan learning rate-nya itu terlalu tinggi. Dapat kita lihat pada ROC kurvanya. Untuk pada ROC kurvanya ini dihasilkan nilainya itu sekitar 0,7343, yang mana dapat kita evaluasi bahwa kinerja model dari untuk ROC kurvanya itu mampu memisahkan kelas, tetapi performanya belum maksimal, terutama dalam mendeteksi kelas minoritas atau jarang muncul. Dapat kita lihat untuk hasil dari klasifikasi normal dan abnormalnya, model mampu mengklasifikasikan untuk 5 kategori klasifikasi abnormal dengan 5 gambar yang benar. Yang mana hal ini menunjukkan model hanya mampu untuk memprediksi untuk mengklasifikasikan untuk sampel dengan data abnormal, sedangkan untuk yang normal model kurang untuk dapat mengklasifikasikan gambarnya. Untuk model yang ketiga, dengan menggunakan optimizer SGD dengan learning rate 10/4 dan epochnya 75 dan backstage-nya itu 16, bisa dilihat akurasinya itu didapatkan sebesar 46%, di mana nilai akurasi ini menunjukkan performa yang masih rendah untuk model yang dibangun. Bisa dilihat dari grafis sebelah kiri ini menunjukkan akurasi pelatihan dan akurasi validasi terhadap jumlah epochs. Bisa dilihat nilai akurasi stagnan dan tidak mengalami peningkatan signifikan seiring bertambahnya epochs. Hal ini memperkuat indikasi bahwa model mengalami underfitting. Untuk grafik yang sebelah kanan merupakan grafik ROC yang mengukur kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif, di mana area di bawah kurva OC ini memiliki nilai yang rendah sebesar 0,2857, yang menandakan performa klasifikasi model masih jauh dari optimal. Hasil penelitian dari model 3 ini bisa lihat sampel dari normal dan abnormal hanya dapat mampu memprediksi 5 gambar dengan benar. Next. Oke, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model pertama memiliki akurasi yang mencapai 98,46% pada epoch ke-19, yang mengindikasikan performa model sangat baik. Model ini mampu memprediksi hampir semua gambar dengan benar. Nah, sebaliknya, model kedua mengalami underfitting dengan akurasi hanya mencapai 46%. Hal ini diduga disebabkan oleh learning rate yang terlalu tinggi. Sementara itu, model ketiga juga mengalami underfitting dengan akurasi yang sama, yaitu 46%. Yang kemungkinan besar disebabkan oleh jumlah epoch yang terlalu sedikit, sehingga model belum sempat belajar secara optimal. Oke, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan deep learning dapat diaplikasikan secara efektif untuk analisis sinyal medis. Terima kasih atas perhatian dari Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Jikalau ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.